dengan kita overthinking Oh ya, sama analytical thinking yang sehat. ya, ya, Tiga ya. hal ini bedanya gimana? Gini, banyak orang pembeda sederhananya ya, overthinking dengan anxiety sebetulnya. Tolong dipahami, overthinking itu berangkat dari trauma masa lalu. Karena kita punya pengalaman buruk di masa lalu, kita mencoba memikirkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau kita melakukan sebuah tindakan. Itu yang membuat overthinking. Nah, bedanya apa dengan anxiety? Kalau overthinking itu lebih kepada pemikiran masa lalu, anxiety itu lebih memikirkan kemungkinan apa yang terjadi di depan. Mereka-mereka yang mengalami rasa cemas adalah mereka yang tidak bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi di masa depannya. Disinilah kita akan muncul memahami kenapa kalau kita berkendara di Jakarta ini mengalami macet, kita jadi cemas, jadi stres. Karena kita tidak tahu ini macet berhenti kapan. Betul. Berapa lama? Berapa lama, dan kalau nanti saya macet, lalu nanti saya bakal dimarahi bos nggak ya? Kalau kita bisa memprediksi nanti bagaimana reaksi teman-teman ataupun atasan kita karena macet dan fine-fine aja, anxiety kita bisa berkurang. Karena kita udah tahu nih, ujung ke depannya kayak gimana. Jadi, kalau overthinking itu lebih kepada masa lalu, anxiety itu lebih kepada masa depan. Anxiety itu bisa kita kurangi dengan mengetahui apa kira-kira output alternatif kemungkinan-kemungkinan terjadi. Anxiety bisa kita turunkan. Kita bisa tahu nih kira-kira nanti luarannya seperti apa. Bagaimana dengan menurunkan atau membereskan overthinking yang ada di belakang kita nih, Bang? Ya, overthinking itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Maka satu hal yang mesti kita pahami, apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya sudah. Yang menjadi permasalahannya adalah, ada orang-orang yang berpengalaman dan menjadi wise, ada orang-orang yang tidak lebih dari sering melakukan, tetapi selalu dalam kondisi pemula. Mereka-mereka yang wise, mereka belajar dari apa kesalahan-kesalahan masa lalunya. Sehingga ia bisa memperbaiki diri, segala macam trauma. Trauma itu bisa kita hilangkan dengan membentuk memori yang baru. Chronic subdural hematoma itu nama kasusnya ya. Itu di Jepang sana melakukan tindakan operasi itu idealnya hanya 30 menit selesai. Cukup melakukan yang namanya anestesi lokal lah. Saya kan orang baru, Bang. Mengerjakan makan waktu 2 jam. Malu saya. Setelah selesai operasi, saya balik ke ruangan, nangis, saya kok gua bodoh. Trauma dong, overthinking jadinya. Bagaimana cara hilangkan overthinkingnya itu? Di situ saya mulai belajar apa kesalahan saya. Kesalahan saya perbaiki, membentuk memori baru. Ya. Oh iya, ternyata bisa, baik waktu presentasi ataupun membantu tindakan operasi.